Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sepanjang usia bumi yang kian renta, berlaksa-laksa peperangan saling bergantian menggores tinta sejarah di atas benak manusia akibat sengketa dua atau lebih kekuatan besar politik, dikarenakan beberapa faktor dan alasan penting. Tetapi dari deretan nama perang dapat kita jumpai hal-hal yang sepele seperti pemukul lalat ternyata bisa mengakibatkan pecahnya konflik berdarah. Kejadian ini bermula dari kedatangan Pierre de Val, seorang konsul Prancis menghadapi Dey Aljazair saat itu, Hussein Pasha, untuk membicarakan pelunasan hutang gandum Aljazair pada tanggal 27 April 1827. Asal-muasal hutang gandum ini berawal ketika Prancis melakukan ekspedisi militer di Italia dan Mesir dari tahun 1793 sampai dengan 1798 untuk memenuhi kebutuhan makanan para prajurit. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Prancis mengajukan pinjaman hutang berupa penyediaan gandum dari dua pedagang Yahudi, Bahri dan Bosnak tahun 1795. Dua pedagang itu ternyata memiliki hutang kepada Hussein Pasha dan merasa tidak mampu membayarnya sampai Prancis melunaskan hutangnya. Dari sinilah masalah utang piutang antara Dey Aljazair dan pemerintah Prancis dimulai. Hussein Pasha terus mendesak Prancis agar membayar hutang tersebut dengan mengirimkan surat tagihan. Namun Prancis seolah tidak menghiraukannya. Dalam sebuah percakapan pribadi antara Hussein Pasha dan Pierre de Val, Hussein Pasha menanyakan kepada de Val mengapa surat tagihan yang dia kirimkan tidak dibalas oleh Prancis. De Val menjawab bahwa dia akan segera mengambil balasannya setelah dia menerimanya. Karena jawaban tidak memuaskan itu, sang Dey Aljazair tak mampu mengendalikan emosinya lalu berkata, "Mengapa dia tidak menjawab secara langsung? Apakah aku seorang yang tolol, orang kampungan, gelandangan, bertelanjang kaki, atau jahat, atau kafir, atau penyembahan berhala?" Lalu dia memukul wajah konsul Prancis itu dengan pemukul lalat di tangannya sebanyak 3 kali sambil mengusir de Val. Pierre de Val yang kesal itu melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Prancis. Hussein Pasha juga melaporkan tindakannya kepada Wazir Ottoman. Dalam pelaporannya dia berkata, "Kenapa tidak ada balasan yang saya terima atas surat yang telah saya tulis dan dikirim ke pemerintahan Anda, yaitu Prancis?" Sang konsul dengan keras kepala dan angkuh menjawab dalam sikap memusuhi. Raja dan negara Prancis tidak bersedia mengirim balasan atas surat-surat yang telah Anda tujukan kepada mereka. Dia dengan kurang ajar menghujat agama Islam dan menunjukkan penghinaan atas kehormatan Yang Mulia Sultan Utsmani, pelindung dunia. Karena tidak dapat menahan diri atas penghinaan ini yang melampaui semua batas, dan karena memiliki keberanian yang hanya dapat ditemui pada diri setiap muslim, saya memukul 2 atau 3 kali dengan pukulan ringan pemukul lalat yang saya pegang di tangan saya yang hina ini, paparnya. Kejadian yang dikenal sebagai Flyweight Incident itu dijadikan dalih oleh Charles X untuk menginvasi Aljazair yang sedari dulu menginginkan Aljazair karena dianggap penghubung Kesultanan Ottoman paling lemah. Tahun 1829 pasukan Prancis memblokade pelabuhan Aljazair selama 3 hari dengan menuntut Hussein Pasha untuk meminta maaf karena dianggap menghina kehormatan negara Prancis. Blokade tersebut malah merugikan para pedagang Prancis yang biasa berbisnis di Aljazair, sedangkan para bajak laut dengan mudahnya menghindari blokade menggunakan kapal cepat sehingga Prancis mengirimkan duta besar untuk bernegosiasi dengan Aljazair. Namun Dey membalas dengan tembakan meriam ke salah satu kapal yang memblokade pelabuhan agar negosiasi tersebut tidak terjadi. Sampai akhirnya Prancis melakukan tindakan yang lebih keras dengan memerangi Aljazair. Pada 14 Juni 1830 sebanyak 34.000 tentara Prancis mendarat di Sidi Ferouch di bawah komando Laksamana Duperrey dari Toulon dengan 600 kapal yang kemudian didaratkan oleh Jenderal Comte de Bourmont. Kemudian tanggal 18 Juni tahun 1830, Dey Hussein Pasha mengirim 7.000 jenisari, 19.000 tentara dari Bey Konstantin dan Oran serta 17.000 orang kabile
untuk menangkis serangan antara Prancis. Tanggal 29 Juni 1830, benteng pertahanan kota Sultan Kalesi diserang dan dijatuhkan ke tangan Prancis. Tanggal 4 Juli 1830. Tanggal 5 Juni 1830, pasukan Prancis dengan mudah mengalahkan pasukan musuh sehingga berhasil memasuki kota Alzire setelah 3 minggu bertempur dengan tentara Ottoman. Tetapi perlawanan penduduk asli semakin meluas. Bourmont juga menaklukkan Blida, Bonnet, dan Oran pada awal Agustus sampai pada 11 Agustus 1830. Berita revolusi Juli di Prancis sampai ke Alzire mengharuskan Bourmont untuk melakukan sumpah setia kepada Louis Philippe, pengganti Charles ke-10. Dia menolak kewajiban tersebut dan dibebas tugaskan, lalu digantikan oleh Jenderal Bertrand Clausel pada 2 September 1830. Akhirnya dengan menyerah kepada Prancis, lalu ia menerima kapitulasi sebagai imbalan atas kebebasan dan tawaran untuk mempertahankan kepemilikan kekayaan pribadinya. 5 hari kemudian ia pergi ke Pangisan di Naples yang berada di bawah kendali Austria bersama keluarganya setelah permintaan suakannya di Prancis ditolak. Sisa Janissary Turki dipulangkan, menandakan berakhirnya kekuasaan Ottoman di Aljazair setelah 313 tahun menguasai wilayah tersebut. Dari tahun 1529 oleh Khaireddin Barbarossa, penakluk Aljazair oleh Prancis ini juga menghapuskan perbudakan di Aljazair serta memberantas para perompak Berber. Pemukul lalat yang mungkin berasal dari toko kelontong ini berhasil membuat ribuan nyawa melayang, merubah kondisi geopolitik sebuah negara, serta memindahkan alur cerita kehidupan manusia yang nantinya saling berkaitan. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa hal rendah semacam itu bisa menjadi jalan takdir ketetapan Allah. Wallahu alam bissawab.